Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang ingin mendemokan sebuah website yang berjudul KUO atau Kantin Unsika Online. Yang beranggotakan saya sendiri, Indira Ayu Anggraini, kemudian ada teman saya Daniel Agus Satrio, kemudian Haliza Azikia Soekarno, Cindy Priaulia Maharani Putri, dan Bergas Cahyo, serta Syafiq Afiful. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan fitur-fitur utama dari KUO sendiri. Mari kita buka folder dari controllers. Oke, yang pertama di controllers ini ada admin controller. Nah, di admin controller ini, dia tuh yang ngatur semua logika khusus admin. Bisa lihat daftar user, bisa approve atau reject si penjual, dan bisa ngelihat statistik jumlah usernya. Oke, kemudian ada out controller. Nah, di out controller ini dia ngurusin autentifikasi si user, bisa login, register, dan logout. Nah, mahasiswa tuh bisa langsung auto approve gitu sama admin. Kalau misalkan si penjual itu harus butuh approval dulu dari admin. Nah, di out controller ini juga bisa nge-update profile. Yang ketiga itu ada controller. Nah, ini tuh base controller dari Laravel ya, teman-teman. Terus kemudian ada menu controller. Nah, di sini dia bisa ngatur data menu makanan atau minuman dari si penjual. Kemudian ada order controller. Nah, di order controller ini ngurusin pemesanan dari penjual ke mahasiswa yang udah login ke website kita. Kemudian ada penjual controller. Nah, di sini ini ngatur khusus penjual, misalnya mau kelola menu, terus mau lihat pesanan, mau nambahin menu, dan lain-lain. Oke, kemudian kita masuk ke middleware. Di sini ada 14 file utama. Yang pertama ada authenticate.php. Nah, dia tuh yang ngecek apakah user itu udah login atau belum. Nah, kemudian ada check admin. Nah, di sini tuh cuma admin yang boleh akses route tertentu gitu. Terus yang ketiga ada check approve dari penjual. Nah, hanya penjual yang udah di-approve sama admin yang bisa akses web kita gitu. Terus ada cek mahasiswa. Nah, ini khusus mahasiswa yang bisa login sama bisa daftar gitu. Terus habis itu ada cek penjual approve. Nah, ini tuh mirip-mirip sama cek approve penjual, tapi fokusnya lebih ke validasi buat penjual yang aktif gitu. Terus kemudian ada course middleware. Ini yang ngatur izin akses API gitu dari domain yang lain. Kemudian ada encrypt cookies. Ini tuh enkripsi cookie. Terus ada prevent request during maintenance. Nah, ini tuh dia ngeblok akses kalau aplikasinya tuh sedang maintenance gitu. Terus abis itu ada redirect authenticate. Nah, itu kalau usernya udah login, bisa balik ke halaman login gitu. Terus habis itu ada trim strings. Ini hapus spasi berlebih gitu di input. Kemudian ada trust host. Ini buat ngeset domain hostnya. Terus abis itu ada trust proxies. Ini buat ngeset proxy. Terus yang terakhir ada verify token. Ini proteksi dari serangan CSRF gitu untuk webnya sendiri. Oke, kemudian ada models yang bakal dilanjutkan sama teman saya yaitu Cindy Priaulia. Kepadanya dipersilakan. Oke, teman-teman, selanjutnya itu penjelasan untuk folder models. Folder model ini tuh adalah tempat menyimpan model Eloquent. Gunanya itu dari folder models ini yang pertama bisa menyambungkan tabel database dengan kode program, terus juga bisa menyediakan relasi antar tabel. Terus yang terakhir tuh bisa langsung query database tanpa harus tulis SQL-nya secara manual. Nah, untuk di folder models yang pertama itu
Boleh ke yang ini, menu PHP. Oh, udah. Sapik terpotong ya? Oke teman-teman, jadi di dalam file menu.php itu gunanya untuk menyimpan daftar menu makanan atau minuman. Nah, itu contohnya ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu order.php. Nah, ini tuh model untuk tabel order atau pesanannya. Di sini tuh fungsinya bisa nyimpen data detail dari tiap pesanannya, misalnya kayak menu apa yang ingin dipesan, terus juga jumlahnya dan harganya. Nah, selanjutnya itu ada order item.php. Nah, model ini tuh berfungsi untuk menyimpan data detail tiap pesanannya. Terus selanjutnya itu ada user.php. Nah, di user.php ini tuh dipakai untuk autentikasi atau login, terus juga untuk menyimpan data usernya, terus role, misalnya admin atau mau jadi customer, dan sebagainya. Fungsi dari factories ini tuh dia bisa membuat data palsu atau dummy yang realistis untuk di testing atau di development. Nah, di sini tuh ada userfactory.php. Nah, untuk file ini tuh gunanya membuat data user palsu atau dummy secara otomatis dengan data yang realistis. Oke, selanjutnya ke migration. Nah, di dalam migration ini tuh untuk file create user tabel itu dia tuh gunanya untuk membuat tabel user. Oke, selanjutnya itu file create change table. Di sini tuh fungsinya untuk mencegah race condition atau dua proses access change yang sama bersamaan. Oke, selanjutnya file create jobs table. Nih, dalam file ini tuh kita bisa log untuk debugging job yang gagal. Oke, selanjutnya file create menu tabel. Di sini tuh dia apa namanya? Bentar. Tadi sampai create. Oke, diulang ya. Nah, selanjutnya itu ada create menu tabel. Pada file ini tuh kita fungsi utamanya untuk membuat tabel menu guna menyimpan data menu makanan atau minuman yang dijual penjual. Nah, di isi tabelnya tuh ada nama menu, harga, kategori, foto, rating, waktu persiapan, status tersedia atau habisnya. Oke, selanjutnya itu file create personal access token tabel. Nah, fungsi utamanya sendiri itu membuat tabel untuk sistem autentikasi API menggunakan token Laravel Sanctum. Nah, selanjutnya
file create order tabel. Fungsi utama dari file ini yaitu untuk membuat tabel orders guna menyimpan data pesanan utama atau header pesanan. Isi tabelnya itu ada nomor order, pembeli, penjual, total harga, status, pending, processing, statusnya itu pending, processing, ready atau complete, dan juga catatan. Oke, selanjutnya file create order items table. Nah, fungsi utama dari file ini tuh untuk membuat tabel order items guna menyimpan detail item dalam pesanan atau isi belanjaan. Nah, isi tabelnya itu perkiraan menu apa yang ingin dipesan, terus juga jumlah dan harga per itemnya berapa. Oke, selanjutnya file add kantin photo to user tabel. Fungsi utama dari file ini yaitu menambahkan kolom kantin foto, kantin underscore foto underscore pet ke tabel users untuk menyimpan foto kantin penjual. Selanjutnya, untuk file modify kategori kolom in menu tabel itu berguna untuk mengubah kolom kategori di tabel menu dari wajib diisi menjadi opsional atau boleh kosong. Nah, selanjutnya itu ada file add delivery fields to order tabel. Fungsinya itu untuk menambah kolom baru di tabel order, khususnya untuk informasi pengiriman atau delivery. Nah, selanjutnya itu ada folder seeders yang terdiri dari admin seeder dan juga database seeder. Nah, untuk admin sendiri, ini tuh untuk membuat admin default, misalnya username atau email dan password yang awal. Ini tuh berguna supaya setelah instalasi aplikasi langsung punya satu admin untuk login. Oke, selanjutnya file database seeder. Itu tuh seeder utama. Fungsinya untuk memanggil seeder yang lain agar saat menjalankan PHP Artisan DB Seed itu, semua data awal bisa langsung masuk ke database. Oke, izin masuk ya teman-teman untuk admin dashboard yang ada di sini yang sudah di share screen itu untuk mengelola seluruh sistem yang ada di dalam data pengguna maupun yang penjual, mahasiswa atau yang lain-lainnya. Nah, sekarang lanjut ke out modal. Nah, out modal ini, aplikasi ini memiliki 3 jenis pengguna utama yang dilayani oleh komponen autentikasi out modal dan tampilan dashboard yang spesifik. Untuk mahasiswa itu akses ke daftar kantin, pesanan, keranjang belanja, dan riwayat pesanan. Itu tuh sumber komponennya ada di mahasiswa dashboard, chat sidebar, order history, dan untuk penjual itu ada di manajemen menu. Itu di manajemen itu ada tambah, edit, dan hapus. Pemesanan, pemesen pesanan, dan pemantauan statistik penjual. Nah, itu sumber komponennya itu ada di penjual dashboard, menu, dan menu manajemen. Nah, yang ketiga adalah admin. Admin itu ada buat di pengawasan sistem, pengelolaan daftar pengguna, dan persetujuan pendaftaran penjualan baru. Ya, itu yang tadi yang saya katakan. Pokoknya ada di admin dashboard. Nah, yang kedua adalah fitur mahasiswa atau pelanggan. Mahasiswa berinteraksi dengan aplikasi melalui alur yang berfokus pada pemesanan, riwayat, dan feedback. Nah, untuk dashboard mahasiswa itu ada di mahasiswa dashboard. Nah, itu untuk menambahkan daftar kantin yang sudah disetujui, lengkap dengan status persediaan, buka atau tutup, lokasi, rating, dan perkiraan waktu pengantarannya. Maksimal palingan 15 menit.
Dan kedua adalah mendukung fitur pencarian dan filter kantin. Nah, selanjutnya adalah keranjang dan checkout. Itu tuh ada di site self sidebar. Nah, itu tuh di self sidebar ini menyediakan fungsi dasar keranjang seperti menambah atau mengurangi kuantitas menu dan menghapus item. Pilihan metode yang pengambilan itu pick up, ambil sendiri. Estimasi itu adalah 15 menit delivery pengantaran. Nah, menampilkan ringkasan total pembayaran dengan rincian biaya pengantaran. Nah, untuk riwayat pesanan itu ada di order history. Untuk di order history ini menampilkan daftar pesanan dengan status yang jelas, pending, processing, ready, on delivery, hingga komplit. Nah, untuk setelah pesanan berstatus komplit itu, mahasiswa didorong untuk memberikan penilaian atau rating kepada penjual. Nah, yang ketiga adalah fitur penjual, vendor kantin. Penjual memiliki kendali penuh atas operasional kantin mereka melalui dashboard khusus, yaitu manajemen menu. Itu tuh ada di menu manajemen. Nah, penjual dapat membuat menu baru atau mengedit menu yang sudah ada, termasuk nama, deskripsi, dan harga, yaitu price. Waktu persiapan itu ada prep time, dan yang ketiga adalah status persediaan is available, dan status popularitas is popular. Ya, untuk menandai menu andalan, tersedia form dengan validasi input dan upload gambar menu. Dan terus selanjutnya adalah pemosesan pesanan. Itu tuh di dalam penjual dashboard. Nah, itu tuh di penjual dashboard itu bisa melihat ringkasan pesanan masuk dan pesanan yang pending orders ada di situ, ada di penjual dashboard. Dan yang kedua adalah mengubah status pesanan secara real time, misalnya dari pending ke processing. Dan selanjutnya adalah static business. Dashboard penjualan menyajikan ringkasan kinerja termasuk total minus, available minus, total order, complete order, dan monthly revenue. Dan yang keempat adalah fitur administrator. Admin memiliki peran pengawasan yang pengelolaannya itu sistem berfokus pada kualitas dan keamanan platform. Nah, itu tuh di dalam itu ada pengolahan penjual di admin dashboard. Tugas utamanya itu adalah meninjau daftar pending penjual, daftaran kantin baru. Yang kedua adalah admin bisa memberikan approval atau dengan penjual yang daftar. Dan yang ketiga adalah dapat melihat daftar semua pengguna dan penjualan yang terdaftar. Bisa monitor juga di statistik, melihat statistik dalam secara global. Kita dari stats untuk memantau aktivitas platform. Nah, untuk kesimpulan ini adalah aplikasi kantin harus menggunakan e-commerce ini dengan arsitektur dengan yang solid. Mungkin selanjutnya adalah Daniel Arjo. Oke, berikutnya kita masuk ke ini. Sebentar dong. Naik banget sih. Udah belum, Dik? Oke, berikutnya kita masuk ke API PHP. Nah, di mana API PHP ini kita menggunakan beberapa controller. Yang pertama itu ada out controller, menu controller, order controller, penjual controller, dan admin controller untuk menangani si logika API ini. Mungkin saya jelaskan lebih singkat aja, di mana kode API ini adalah route definition untuk aplikasi kantin online dengan sistem multi online. Nah, di sini ada mahasiswa, penjual, dan si adminnya, di mana mahasiswa ini sebagai orang yang memesan makanan dan si penjual ini sebagai kelola menu atau orang yang mengorder makanan tersebut, dan si admin ini yang mengatur user dan si penjual tersebut.
Next. Nah, berikutnya yang kedua ada konsol PHP, di mana konsol PHP ini kita menggunakan Inspiring, di mana Inspiring ini untuk menyediakan kutipan motivasi bawaan dari si Laravel tersebut, dan artisan. Nah, artisan ini kita gunakan untuk mendaftarkan perintah si CLI-nya, atau bisa kita sebut dengan command line interface. Nah, di mana di sini kita mendaftarkan command, di mana artisan command inspire function ini untuk membuat command baru bernama si inspire tersebut. Nah, saat dijalankan, si PHP artisan inspire ini akan menampilkan kutipan motivasi ke si terminal. Nah, simpelnya kode ini tuh menambahkan perintah PHP artisan inspire ke Laravel. Nah, fungsinya itu untuk menampilkan quote motivasi di terminal. Oke, langsung next ke web PHP. Nah, berikutnya kita masuk ke web PHP, di mana di sini kita routing Laravel untuk menangani si SPA-nya atau single page application, di mana si route get ini-nya itu menangkap semua request ke path apapun, dan si return view-nya ini dia selalu menampilkan view si app.get PHP-nya. Lalu di sini juga kita menggunakan regex supaya semua URL ditangani kecuali yang diawali dengan si API tersebut, karena route API ini kan dipisahkan ya. Jadi simpelnya si route ini membuat Laravel mengarahkan semua request front end-nya selain API ke halaman utama si aplikasi si SPA tersebut. Next. Bootstrap pertama. Nah, berikutnya kita masuk ke Bootstrap si app PHP-nya, dimana dari menu ini itu kita untuk mengkonfigurasi si aplikasi Laravel ini. Nah, mungkin dari si Bootstrap ini intinya ini tuh setup awal Laravel untuk si routing middleware-nya ini dan expression handling, dimana si Bootstrap ini dia bisa memisahkan route web, API, fallback middleware, dan pengecualian si CRRF-nya dengan rapi. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan dengan singkat. Selanjutnya dilanjut oleh teman saya. Silakan. Bentar, hapus ini ya. Ya udah. Mainin mesin. Oke, selanjutnya adalah kita mau demoin website yang udah kelompok kita kembangin nih. Kan tadi kalian udah tahu kan apa aja sih kodenya. Jadi yang pertama kali jalan itu yang pastinya npm run dev dulu buat ngejalanin front end-nya. Dan yang kedua itu pasti php artisan server. Nah, di sini di edit, ya di sini lah pokoknya. Langsung aja kita buka di sini. Ini udah ada di halaman home-nya. Jadi ini halaman utama kalau misalnya pengguna belum masuk ke 3 role. Kan tadi udah disebutin ya, ada 3 role di sini, ada role mahasiswa, penjual, sama admin. Nah, kalau misalnya mau masuk ke role itu, kalian bisa langsung daftar atau masuk dulu nih. Daftarnya di sini ada 2, ada sebagai mahasiswa, ada sebagai penjual. Kalau kita masuk sebagai mahasiswa misalnya, oke.
ini 234. Nah, sini udah ada ya guys ya. Ini dashboard buat penjual nih. Jadi sini tuh benar ada satu pemesanan yang tadi udah dipesen nih sama ya pengguna lah, mahasiswa di sini kan bisa dia tuh mau ambil sendiri dengan harga segini, dan catatan jarang pedes ya guys ya. Nah, ubah status kita mulai proses. Nah, sudah mulai proses itu kita bisa ubah status lagi, udah siap, dan kita bisa selesai nih gitu. Bisa diubah statusnya. Terus habis itu kita kembali lagi nih. Kalau kelola menu, kita juga bisa bisa edit menunya. Oke, sorry guys. Di sini tampilannya masih on progress ya guys ya di sini, karena emang kayak gini lah gitu. Coba kita lihat menunya, enak banget gitu, enak banget. Update menu, update bisa ternyata. Oke, terus overview di sini ada penjual bisa melihat total pemesanannya, menu tersedianya dia, total menu, pendingnya, selesainya dia udah selesai 3, dan pendapatan dia nih bulan ini udah dikalkulasin sama program sini. Nah di sini tuh bisa ada tambah, lihat pesanan juga, pola menu, performa. Nah sini tuh nanti ongoing ya, dan bisa ngeliat juga aktivitas terbaru nih, pemesanannya gitu kan. Terus habis itu kita coba lihat di dashboard mahasiswa tadi yang udah dipesan. Coba kita lihat. Nah, di sini tuh dia kan, kita ini dulu guys. Nah, riwayat kita lihat, udah selesai nih, udah selesai. Dan kita bisa lihat, oh di sini masih on progress ya guys ya. Dan ini juga masih on progress. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat pending, diproses, siap, sama selesai. Udah, habis itu kita lanjut ke Belanda. Belanda kan kita di sini kan ada 2 kampus ya, dua daftar kampus. Itu juga bisa cari nih, misalnya bisa cari nah kami bisa catat coba Iqbal bisa gitu. Sini ada kampus yang buka gitu kan. Oke, dipilih yang nggak ada, belum ada makanannya guys. Oke. Oh. Nah, di sini dashboard admin. Di sini tuh admin bisa melihat total mahasiswa, total penjual yang disetujui, menunggu approve nih dari. Coba kita lihat review pendaftaran. Ada di sini ada reviewnya. Oh, di sini ternyata ada Sapik nih, dia mau ngajuin apa namanya tuh toko. Kita setujui, coba setujui. Dan kita oke. Oke, ternyata fungsinya belum ada yang di-save. Bisa kelola penjual juga di sini, bisa dilihat lah aksinya dia ngapain aja gitu. Oke, kita bisa explore data. Nah, laporan akan segera hadir karena kan di sini dia tuh belum ngapain ya. Dan on progress sama analisis juga akan hadir. Gitu. Paling kalau misalnya dashboard admin dari kode-kode yang telah saya jelaskan ya, pasti fungsi utamanya buat approve dan lihat semua total mahasiswa dan semua manajemen penjual dan mahasiswa. Mungkin cukup sekian aja penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.